Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang LED laser D2 dari Bull Eyes. Ini pernah saya ulas pada video sebelumnya, detailnya gimana, kemudian real wattnya berapa, kemudian saya tunjukkan hasil outputnya di outdoor. Kali ini saya akan buat tutorial cara pemasangannya di motor. Nah, di sini sudah ada dua atau sepasang LED laser D2 dari Bull Eyes. Saya akan pasang menggunakan relay nantinya, dan untuk kelengkapannya di sini sudah dilengkapi dengan ring, mur, dan bautnya. Juga bracketnya yang sudah terpasang pada LED laser D2 Bull Eyes-nya. Kemudian di sini dia drivernya terpisah. Bull Eyes Premium LED dilengkapi dengan soket yang waterproof. Jadi LED laser ini waterproof atau anti air. Nah, untuk harganya ini 100 ribuan ya, tepatnya itu 105.000 untuk satu piece-nya. Jadi kalau total 2 itu 210.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertain untuk link pembelian dari LED laser D2 Bull Eyes ini. Tapi saya bukan penjualnya. Detailnya saya akan tunjukkan sedikit. Di sini dia dilengkapi dengan kipas pendingin. Kemudian materialnya ini aluminium, jadi untuk penyerapan panas. Di sini kelengkapan dari LED laser D2 ini saja ya. Kemudian saya akan pasang menggunakan relay. Namun relay yang akan saya gunakan adalah relay untuk klakson. Sebenarnya kita bisa gunain relay klakson. Kalau kita gunain relay klakson, jadinya simple untuk pemasangannya. Kita nggak perlu rakit lagi relaynya, tinggal pasang dan sambung kabel-kabelnya. Cuman nanti kalau misalnya kurang panjang ya ditambahin lagi kabelnya. Nah, ini ya relay klaksonnya. Di sini sudah dilengkapi dengan spring yang 30 ampere. Kemudian ini relaynya 12 volt DC 40 ampere. Ini kabel-kabelnya, di dalamnya lagi ada kabel tis. Kalau nggak salah ini ada kabel tis nih. Nah, ini dia ada kabel tis, beberapa kabel tis. Nah, untuk relay ini sendiri, relay set untuk klakson ini saya beli di toko online, harganya itu 40.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Perlunya 2 relay, jadi saya beli 2 relay set untuk klakson seperti ini juga sama ya. Jadi totalnya sekitar 80.000 untuk relaynya. Namun di sini kita nggak perlu lagi merakit relay, kemudian beli lagi untuk skurnya sudah ada di sini, kemudian springnya juga sudah ada, dudukan atau kaki relaynya sudah ada, kabel-kabelnya sudah ada. Sebenarnya lebih praktis kalau menggunakan relay seperti ini untuk pemasangan LED laser. Jadi kita nggak perlu lagi rakit, nggak perlu lagi beli bahan-bahan lainnya. Nah, kenapa 2 relay saya butuhkan? Karena pada LED laser ini ada low beam dan high beam, lampu jauh dan lampu dekatnya. Dan dia mempunyai 2 warna, kuning dan putih. Kuning untuk low beam, putih untuk high beam. Dan untuk kabelnya di sini ada 4. Nah, biasanya 3 ya, tapi ini ada 4. Yang warna biru ini untuk negatif atau groundnya, warna kuning ini untuk low beam dengan cahaya warna kuning, warna merah ini untuk high beam dengan cahaya warna putih, dan warna putih ini, kabel putih ini untuk menyalakan dua-dua warnanya sekaligus. Untuk 2 relay tersebut saya akan sambung ke kabel low beam dan high beam. Cuman kita bisa pilih opsinya di sini ya. Mau high beam itu satu warna putih saja, sambung ke kabel warna merah, atau nyalain dua-duanya pakai yang kabel putih. Jadi satu relay untuk satu beam, satu relay lagi untuk low beam kabel warna kuning, satu relay lagi untuk high beam, dan saya akan pilih dengan kabel warna putih. Jadi high beamnya bisa nyala dua-duanya, putih dan kuning. Yang merah ini saya abaikan seperti ini. Atau kalian mau nyala satu warna putih saja, yang putih ini diabaikan dan merah ini yang dipasang. Jadi ini ada opsinya jenis. Selain itu saya perlu untuk saklarnya, dan saklarnya di sini yang 3 kaki ya, on off on. Jadi dia ada seperti untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, istilahnya seperti itu. Ini ada 1 dan 2, bisa di yang mana saja, yang 1 untuk low beam atau high beam, yang 2 ini untuk low beam atau high beam, terserah. Nah, di sini ada 3 kabel, yang tengah-tengahnya ini untuk input arusnya atau sinyal arusnya dari mana, misalnya dari kunci kontak ataupun kabel rem. Kabel tepi di kiri kanannya ini untuk nyala onnya. Misalnya ini untuk yang high beam, ini untuk low beam, atau ini low beam atau ini high beam, terserah, boleh di random. Yang penting ini input, ini outputnya kiri kanan. Kabelnya ada merah, hitam, dan biru. Kalau warna kabel itu nggak dipatokkan ya. Jadi kalau untuk kaki tengahnya ini yang merah, jadi yang merah ini input. Kemudian yang tepi-tepinya untuk outputnya, biru dan hitam ini. Dan saya akan kasih arahan, yang hitam ini untuk low beam nantinya, kemudian yang biru untuk high beam. Nah, saklar seperti ini saya beli di toko online ya, kira-kira ini harganya Rp5.000.
segini, Rp5.000. Saya akan sertakan untuk link pembeliannya di toko online di deskripsi video ini untuk saklar yang 3 kaki yang bisa nyala low dan high beam atau 2 sinyal outputnya. Anda bisa menggunakan saklar yang seperti ini sama saja sebenarnya ya. Ini 3 kaki. Ini bisa dibeli di toko listrik juga ada atau toko online juga ada. Kalau seperti ini lebih praktis, ini untuk penempatan di bracket spion motor, makanya nanti saya rekatkan di baut spion motor. Nah, jadi saya akan pasang di motor Honda Beat FI. Namun untuk pemasangan yang saya lakukan ini bisa ke semua motor asalkan arus yang diambil itu DC ya. Nah, di sini akan saya tempatkan di sini. Di sini saya sudah siapin crash bar. Nah, crash bar ini adalah tambahan dari motor ini. Atau yang lebih ekonomis lagi, kalian bisa gunain bracket spion seperti ini yang diletakkan di sini. Nah, seperti ini. Cuman saya akan pakai di crash bar ini yang sudah saya pasang. Kalau bracket seperti ini banyak di toko online. Ini bracket Z spion motor. Harganya itu Rp4.000 sampai Rp5.000 nih. Tapi saya akan pakai crash bar. Dan crash bar ini adalah crash bar yang saya buat sendiri ya. Tapi sebenarnya ini ada dijual di toko online. Ya, harganya itu berkisar Rp50.000 sampai Rp200.000 tergantung model dan untuk motornya apa. Ini saya buat sendiri. Kalau kalian beli di toko online juga ada, dia sama seperti ini juga karena saya contoh desainnya yang terjual di toko online. Kalian bisa cari ini crash bar ini di toko online dengan model untuk motor kalian. Selain crash bar, namanya itu ada yang bilang tubular atau crash bar, itu sama saja ya. Nah, kalau ini kan simple nih seperti ini. Crash bar ini fungsinya untuk merekatkan lampu LED tambahan ya, atau lampu sorot di motor. Jadi ini sangat berfungsi sekali kalau kalian pasang sebuah lampu tembak atau lampu sorot ataupun LED laser pada sebuah motor ya. Ini ada lubang untuk penempatan LED sorotnya. Maka saya akan letakkan LED laser D2 nya di sini, kiri dan kanan.
Oke, jadi di sini untuk LED laser D2-nya sudah saya pasang pada crossbar ya, pemasangannya kiri kanan. Seperti ini, kabelnya saya lewatkan ke bawah sini, nanti melewati celah pemasangan bodi depannya. Ini drivernya sudah saya pasang, soket kabel drivernya, dan saya rapi-rapikan di sini kabelnya nih. Nah, drivernya saya letakkan di bagian sini dengan diikat kabel tis. Jadi drivernya saya ikat di sini menggunakan kabel tis. Kemudian kabel drivernya untuk input arusnya saya sambungkan dua-duanya, biru ke biru, kuning ke kuning, putih ke putih. Yang merah tadi sudah saya bungkus di sini, jadi saya nggak pakai warna kabel merahnya, saya ganti dengan kabel warna putih ini karena bisa menyalakan dua warna sekaligus. Untuk relaynya saya letakkan di sini. Relaynya ini kita bisa gabung jadi dua, jadi bracketnya itu bisa tergabung dua seperti ini. Jadi ini untuk kabel-kabelnya yang ada bungkusan merah ini ya, ada dua, ini relay 1 dan relay 2. Ini ke positif aki langsung ke kepala positif. Nah, kalau yang bungkusannya warna hitam ini ke negatif aki, ada duanya. Nah, jadi digabung kedua-duanya, relay 1 dan relay 2 yang ke negatif aki digabung dua-duanya, yang ke positif aki juga digabung dua-duanya. Untuk saklarnya saya letakkan di sini, nanti ini direkatkan atau dikunci menggunakan spion. Jadi tunggu terpasang spion dulu di sini, baru bisa terpasang atau terkunci saklarnya. Jadi saklarnya bisa kita akses di sini ya, di dekat kabel saklar lampu headlamp. Sebenarnya kalau kita nggak pakai saklar seperti ini bisa ya, untuk input arusnya itu atau sinyal menyalanya itu dari kabel headlamp, jadi bisa seperti ini. Kalau di motor ini, di Honda Beat FI ini ada warna biru, putih, dan kuning. Nah, untuk low beamnya ambil di kabel warna putih untuk low beam, warna biru ini untuk high beam. Ada 3 kabel di sini pada saklarnya ya. Yang kuning ini untuk input ke saklar ini. Jadi kalau misalnya nggak pakai saklar seperti ini, kita bisa gunakan atau nyala bareng menggunakan headlamp di saklar bawaan pada motor. Jadi kalau di motor ini ya, warna biru itu untuk high beam, warna putih ini untuk low beam, seperti itu. Tapi saya gunain saklar tambahan biar bisa nyala sendiri-sendiri jadinya. Untuk kabel atau kaki tengahnya ini untuk input arusnya saya ambil di kabel switch rem. Nah, di sini switch remnya kabel warna hitam, karena ini kabel yang menyala pada saat kunci kontak on. Kalau warna hijau kuning ini outputnya yang ke lampu rem langsung, nggak di sini saya ambil. Di kabelnya seperti ini ya, saya gunakan tes PDC untuk tesnya. Nah, ini tes PDC jepitannya saya ambil di bodi atau rangka motor yang menyatu langsung ke negatif aki seperti ini. Nah, pada saat saya tusuk kabel warna hitam di sini ya, nih saya nyalakan kontaknya ke on, langsung nyala deh. Saya kontakkan off, dia mati. Berarti ambil di kabel seperti itu, bisa di kabel speedometer ataupun kabel kunci kontak di sini juga bisa, karena di sini dekat makanya saya ambil. Dan ini saya rekatkan seperti ini kabel dari input saklarnya, lalu saya tancapkan lagi. Oke, jadi seperti ini. Dan ini nanti kabel yang menuju ke relay warna biru dan hitam. Rencananya yang hitam ini low beam, biru untuk high beam. Pada relaynya ini seperti ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, yang kabel warna merah ada bungkusan kabel merah ini nih. Ini ke positif aki, nantinya disambung dua-duanya lalu disatuin, disambung ke positif aki. Yang bungkusan warna hitam ini ke negatif aki atau masa bodi pada motor, bisa ambil di board seperti ini. Board seperti ini disangkutkan atau direkatkan, disatuin, dan jangan lupa juga disatuin juga di kabel warna biru pada drivernya ini, karena ini untuk ke negatif. Sambungin juga, sambung ke sini, kemudian sambung ke negatif aki atau masa bodi pada motor. Nah, pada relay ini sendiri di sini kan seperti ini. Ini menuju ke saklar di sini. Anggap saja yang ini low beam, ini high beam. Jadi ini untuk low beamnya ya. Nah, ini ke kabel warna yang biru ini nantinya. Violet random mau hitam biru terserah. Saya akan sambung dulu ke biru nantinya. Ini kabel ada sekun ini, sekun seperti ini. Yang satunya lagi ini kabel relay satu lagi yang seperti itu juga ada sekun ini. Nah, seperti ini saya sambung ke kabel warna hitam nantinya. Nah, dari relay lagi kabel yang seperti ini
Yang ini tadi kan yang ini ya. Nah ini yang seperti ini ke LED lasernya kan. Tadi yang bagian ini saya kasih high beam ya, sebagian ini. Jadi high beam di sini warna putih nih, jadi yang ini disambung ke kabel warna putih pada LED lasernya. Yang satu lagi ini seperti ini juga nih, ini nanti diputus nih, ini nggak pakai, ini diputus di sini, kemudian sambung ke kabel warna kuning karena ini low beam. Di sini untuk relay low beam saya kasih seperti itu.
Oke, jadi untuk pemasangan LED laser D2 ini sudah selesai untuk pemasangan kabelnya. Tinggal ini kabelnya saya rapi-rapikan dan saya pasang body covernya. Nah, di sini kan saya kasih tahu dulu ya. Di bawah relay itu ada nomor ya. Ini di bawah relay kan ada nomor 30, 86, 85 dan 87. Nah, saya akan jelaskan dulu, walaupun ini menggunakan relay set untuk klakson, sebenarnya arahannya itu sama saja sih. Untuk relay lasernya saya letakkan di sini, dan untuk drivernya saya letakkan di sini, relaynya saya letakkan di sini, dan untuk saklarnya saya letakkan di sini. Dari saklar yang kaki tengah ini warna kabel merah, ini disambung ke kontak ACC atau kontak PON pada motor, atau bisa ambil di yang switch rem kiri atau switch rem yang kanan juga bisa, atau ke speedometer, asalkan kontak ACC dan arusnya DC juga positif. Lalu dari kaki saklar yang ini warna hitam ini, pokoknya yang tipe-tipe lah nih, karena 3 kaki ya. Yang warna hitam ini saya bagian ini saya kasih untuk low beam yang disambung ke relay nomor 86, kaki relay nomor 86. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Terserah sih, cuman saya patokan ini low beam, ini high beam. Yang ini dia kabelnya mengarah ke kaki relay nomor 86. Kemudian yang kabel warna biru dari saklar ini saya patokan, saya fungsikan sebagai high beamnya. Yang ini kabelnya, kemudian menuju ke relay satunya lagi ke kaki nomor 86 juga. Dari kaki relay nomor 30, dari relay nomor 30 ini ke spring atau fuse bagian ini kiri kanan. Dari springnya kiri kanan ini saya sambungkan atau saya gabungkan jadi 2 ya. Jadi ini dia nih. Nah, dari kaki relay nomor 30 yang disambungkan ke spring dulu, kemudian ke positif aki saya jadikan satu. Saya sambung ke kepala aki yang positif di sini. Nah, kabelnya saya selip-selipkan. Kemudian dari relay nomor 85, ini nomor 85 kaki relaynya saya sambung kedua-duanya, saya satukan. Jadi ini dia. Kemudian saya satukan lagi ke kabel negatif pada LED lasernya. Kabelnya warna biru tadi di sini menjadi satu. Kabel negatif dari LED-nya warna biru tadi di sini saya sambung ke 85 yang relay 1 dan relay 2 jadi satu. Ini dia. Kemudian arahannya ke masa bodi pada motor ini, yang baut ini yang menyatu ke negatif aki. Kalau misalnya nggak nemu, kalian langsung bisa ke negatif aki ini, tapi kan jauh ya. Kaki relay nomor 87 itu disambung ke positif pada LED lasernya. Nah, itu yang ini untuk low beam. Kaki relay nomor 86 ini dia ya. Saya sambung ke kabel warna kuning di sini karena ini low beamnya. Jadi kaki relay nomor 87 ke positif low beam warna kuning kabelnya di sini tadi. Kemudian yang ini kaki nomor relay nomor 87-nya juga ke positif high beam LED lasernya ini warna putih. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bingung bagaimana cara merangkai relaynya lagi, simak skema gambar berikut ini. Nah, jadi itu adalah skema gambarnya. Sekarang saya coba tes dulu sebelum saya finishing semuanya. Saya nyalakan kontak ke on, kemudian saklarnya ini saya nyalain. Dia nyala. Oke, pas dia nyala. Di sini kabel-kabelnya sudah saya rapi-rapikan ya. Saya ikat menggunakan kabel tis. Ini relaynya, drivernya. Nanti ini saklarnya direkatkan atau dikunci kalau spionnya terpasang di sini. Sekarang saya pasang bodinya, kemudian kita lihat hasil outputnya di jalan.
Oke, sekarang saya coba uji hasil output dari LED laser D2 Bull Ice ini ya. Sudah terpasang dan sekarang mesinnya dalam keadaan menyala. Kalau ada yang bertanya apakah ini bisa membuat aki tekor, karena satu LED-nya ini 15 watt high beam ataupun low beam, dan kalau dipasang dua totalnya 30 watt. Yang nggak buat aki tekor, asalkan menyalakannya itu pada saat mesin menyala. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan hasil outputnya. Ini untuk menyalakannya menggunakan saklar yang udah saya tambahin tadi ya. Oke, jadi ini untuk high beam ya. Nah, ini low beamnya yang warna kuning, hasil outputnya segini ya. Nah, karena saya pasang dua dan ini masih bisa saya setel ya. Misalnya agak dilebarin lagi nih, ini tinggal kita setel ke kanan atau kiri biar dia agak lebar. Nah, seperti ini. Ini juga saya setel yang sebelah kirinya ya. Oke, jadi ini sudah saya setel juga untuk ketinggian sorotnya itu sudah pas seperti ini. Lalu untuk yang high beamnya, ini high beam, ini low beam. Oke, jadi saya buat yang kabel putihnya itu biar nyala dua-duanya ya, seperti ini. Kalau misalnya ingin high beamnya itu nyala satu warna saja putih, maka kabel putih diabaikan pakai kabel yang merah. Kalau kalian ingin nyalainnya 4 kabel tersebut, ya tambahin saklar satu lagi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, pada motor ini dia menggunakan headlampnya itu adalah biled Fahid E10. Hasil terangnya segini untuk satu bilednya. Kalau saya tambahin untuk LED lasernya yang low beam ya, nih, dan hasilnya segini. Saya matiin untuk lasernya, jadi dia nambah banget loh. Oke, jadi bisa kuning keputihan seperti itu. Ini untuk high beam pada headlampnya ya. Nah, ini kabel yang untuk dari LED-nya menuju ke drivernya saya lewati di sini. Memang enggak terlalu praktis ya kalau seperti ini. Kalau ingin enggak jepit seperti ini ya harus buat lobangan atau bolongan di sini biar bisa melewati kabelnya. Oke, jadi ini adalah hasil sorotnya yang saya sorot ke jalan, hasil cahayanya. Ini untuk low beam 3000 Kelvin dan ini masih bisa saya lebarin untuk hasil cahayanya seperti ini ya. Tapi saya pengennya nggak terlalu lebar biar cahayanya tuh lebih padat lagi. Ini untuk low beam. Saya nyatakan saklar yang saya tambahin ini untuk menyalakan low beam dan high beamnya. Ini high beam. Ini low beam, high beam. Terang ya. Ini luar biasa sih, harganya nggak mahal tapi bisa sebagus ini hasil outputnya. Oke, kita lihat sekali lagi hasil output dari LED laser Bull Ice ini. Yang ini high beam, low beam, mantap ya. Ini luar biasa nih loh, untuk dipasang di motor atau di mobil juga bagus sekali. Outputnya padat, terang, dan ini lebar ya. Apalagi kalau pasang dua, saya masih bisa untuk lebarinnya dengan setel kiri kanannya. Nah, mungkin seperti itu saja video saya kali ini tentang tutorial dan sedikit review LED laser D2 dari Bull Ice. Untuk link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.